Shalom Aleihim, Bishem Masya, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua di hari yang cerah ya. Keberadaan saya sih cerah ini, mudah-mudahan teman-teman semua cerah juga cuacanya. Ketemu lagi dengan saya Bra Angel yang akan moderatori acara kesaksian Murtadin malam ini. Kali ini narasumber kita seorang intelektual ya, mempunyai gelar doktor, yaitu Bapak Immanuel Darsana dari Bali. Dan teman-teman, seperti biasa, saya di dalam acara ini selalu mengingatkan jika sebagian dari teman-teman mau menyisihkan atau menyumbangkan sebagian dari rezekinya untuk membantu pelayanan para murtadin atau pelayan-pelayan Tuhan di WAFM, ada tertera di running text di YouTube kita ya. Kalian bisa cek di situ dan bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di situ, dan jangan lupa menggunakan kode untuk narasumber yang kalian ingin berikan ya. Misalnya kali ini Immanuel Darsana bikinnya Bapak Ide misalnya gitu. Berarti kita ingat bahwa ini untuk Bapak Immanuel Darsana ya. Baik teman-teman, tanpa menunggu waktu yang lama karena saya diingatkan sama Bapak Immanuel sebelum mulai, acara dipercepat karena beliau ada acara lagi setelah ini. Maka kita mulai saja, kita sapa narasumber kita. Selamat malam, Shalom Pak Immanuel. Ya, selamat malam, salam untuk Selamat semua. malam. Bagaimana Bali, Pak? Cerah? Puji Tuhan, ini Puji Tuhan. saat siaran ini hujan, tapi Oh hati hujan. kita cerah. Oh iya, hujan berkat Pak ya. Hujan Baik, berkat, amin. silakan Pak Immanuel, saya berikan ruang dan waktu untuk Bapak bersaksi. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan ini, teman-teman. Saya ingin mengawali kesaksian ini dari satu kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal yang pertama ayat 4-5, Alkitab kita dalam Perjanjian Baru. Efesus pasal 1 ayat 4-5 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Ada satu hal yang saya sangat yakini di situ. Sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilih untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadi keberadaan kita, siapapun kita, latar belakang apapun kita, itu pasti ada satu pilihan Allah. Bersyukur kalau saudara menyadari hal ini, berarti
saudara menyadari saudara bukan orang sembarangan, bukan orang yang tidak bernilai, dan saudara orang-orang pilihan Allah. Nah, siapapun kita dan latar belakang dari kepercayaan apapun, kalau Allah sudah memilih kita, tidak ada yang bisa menggagalkan, tidak ada yang bisa membatalkan, dan tidak ada yang bisa menghalangi. Sebab sedemikian besar kasih Allah yang hebat atas kita. Dan saya punya kalimat begini, teman-teman. Jika seseorang itu sudah ditetapkan dan dipilih untuk menjadi anak-anaknya, meskipun kita memiliki keyakinan yang berbeda, bahkan mungkin kita tidak lahir dari keluarga Kristiani, atau kita tidak pernah mengenal yang namanya kekristenan itu apa. Tetapi Tuhan pasti punya cara dan waktu untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dan kalau saya mengatakan bahwa Tuhan pasti punya cara dan waktu untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya, karena kita dipilih oleh Dia, maka itu berarti setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda dan kisah yang berbeda. Bagaimana orang itu dipanggil oleh Tuhan. Ada yang karena pernikahan dia menjadi Kristen. Dulu dia tidak kenal Tuhan, menikah sama orang Kristen. Meskipun orang Kristen itu brengsek, meskipun orang Kristen itu tidak serius dengan Tuhan, tapi gara-gara menikah sama orang Kristen, dia kemudian mengenal Tuhan. Itu bukan karena suaminya atau pasangan hidupnya, tapi karena memang Tuhan memiliki cara dan waktu untuk menjadikan dia sebagai anaknya. Ada juga orang yang punya story bagaimana dia dari orang sukses, orang hebat, kaya, tiba-tiba bangkrut, putus asa, tidak punya apa-apa, lalu berjumpa sama hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan kemudian menginjili dia, dan jadilah dia Kristen. Kalimat saya mengatakan, bukan karena pendeta itu dia jadi Kristen, karena memang dia dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan punya cara dan waktu untuk memanggil dia menjadi anak-anak. Ada juga yang lain melalui penyakit, dalam keadaan tidak berdaya, hopeless, tidak punya harapan, dalam keadaan sedemikian parah sakitnya dan dokter menvonis dia mati. Dan tiba-tiba datang seorang penginjil mendoakan dia sembuh, dan karena kesembuhan dia jadi Kristen. Kalimat saya mengatakan, bukan karena sang penginjil itu, semua adalah alat, tetapi Tuhan pasti punya cara dan waktu menjadikan kita sebagai orang percaya. Demikian juga saya, saudara. Bagaimana saya menjadi orang percaya? Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan padahal saya bukan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan turun-temurun? Dan bagaimana saya bisa menjadi hamba Tuhan padahal di desa saya sendiri tidak pernah ada orang Kristen, tidak juga ada pendeta di situ yang menjadi panutan saya, tidak juga ada pendeta yang menjadi contoh yang pernah nginjili saya, juga nggak pernah ada. Tetapi ini yang saya yakini. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, itu pasti kehadiran Tuhan nyata dalam hidup saya. Jalan hidup saya begitu pahit, saudara itu. Jalan hidup saya begitu pahit. Bukan sekedar pahit, hancur. Mungkin hancur itu orang bayangkan sesuatu kehilangan rumah atau usaha. Tapi yang saya ungkapkan itu lebih daripada hancur. Bagaimana saya bisa menjadi orang Kristen? Titik mulai cerita ini adalah ketika saya berumur 10 bulan. Ketika itu terjadi gejolak politik di Indonesia tahun 65 yang kita kenal kisah kelam pemberontakan 30S, G30S PKI. Saya tidak sedang bicara soal politik, tapi saya bicara soal latar belakang. Ya,
Nah, ketika terjadi peristiwa itu, umur saya kurang lebih baru 10 bulan. Dan saya anak bungsu dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara itu saya laki-laki sendiri. Saya adalah anak kesayangan ayah saya. Ibu saya bercerita bagaimana ayah saya itu setiap hari memanjakan saya, membanggakan saya, karena saya anak laki satu-satunya yang sangat dinanti-nantikan. Suatu kali ketika peristiwa itu mulai terjadi, maka gerakan massa mulai terjadi di desa saya. Desa saya terletak di sebuah desa dari Bali Utara. Ya. Nah, di desa ini kemudian terjadi gerakan penumpasan. Kebetulan ayah saya itu adalah seorang kepala kampung yang diisukan sebagai PKI. Ya. Akibatnya adalah suatu malam massa datang menangkap ayah saya, memaksanya harus menghadap kepada yang disebut sebagai petugas pengendali keamanan. Ayah saya datang dengan adiknya, adik kandungnya, yang merupakan juga adalah wakil dari bapak saya di kampung. Sampai menghadap di rumah yang disebut sebagai orang bertanggung jawab atas pengendalian keamanan di desa itu. Ayah saya mulai diinterogasi. Dan di luar sudah berjaga massa begitu banyak. Suasana mulai kacau, tegang, dan malam itu menjadi malam yang ayah saya bisa melihat dunia ini. Karena setelah keluar dari rumah itu, ayah saya ditangkap, diseret, dan kemudian sepanjang jalan dia teraniaya. Sampai akhirnya ayah saya meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Saya menceritakan cerita nih Bapak Ibu, tentu umur saya 10 bulan tidak menjadi saksi mata, tapi saya menceritakan cerita dari ibu saya, dari orang-orang yang menjadi saksi hidup, menceritakan bagaimana ayah saya mengalami aniaya yang sangat luar biasa. Ayah saya dibantai. Ibu saya bercerita dengan tetesan air mata. Bagaimana ibu saya malam itu mendengar sorak-sorai massa menyeret ayah saya. Dan setelah menyeret ayah saya, membunuh ayah saya, rumah dibakar. Dan apa yang ada di rumah diambil. Dan ibu saya harus melarikan anak-anaknya, termasuk saya, ke semak-semak untuk menyelamatkan saya dan anak-anaknya dari sergapan para Galgojo di kampung itu. Saya kalau bercerita ini tentu nafas saya bisa tarik, saudara. Ibu saya harus bersembunyi di semak-semak dan rumah kami dibakar. Dan malam itu jadi malam kehancuran yang luar biasa. Besok pagi, ibu saya sudah pergi ke kuburan, melihat bagaimana ayah saya dibantai. Sudah jadi jenazah, paru-parunya kelihatan, punggungnya bolong, tulang-tulangnya teriris semuanya terlihat. Dan semua penderitaan itu belum selesai. Sampai pada akhirnya, 1 minggu setelah ayah saya dibunuh, setelah semua reda, salah seorang dari pembunuh itu datang ke rumah kami dan memaksa ibu saya harus mau menikahinya. Rupanya situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang mengincar janda-janda yang dilihat
memiliki paras yang cantik, dan jadi incaran mereka. Ibu saya hampir setiap hari didatangi dengan pedang terhunus dan memaksa harus mau menikah. Kalau tidak mau menikah, maka mereka mengancam akan menghabisi anak-anaknya, termasuk saya. Paman saya yang sisa 2 orang dari 6 bersaudara, 4 sudah dibantai, sisa 2 orang. Saya ulang lagi, bapak saya bersaudara 6 pria, 4 sudah dibantai. Sisa 2 yang paling bungsu, dan itu pun sebetulnya sudah mau dibantai malam itu. Tapi dalam dunia tinju ada dikenal dengan istilah save by bell. Dia selamat di detik akhir. Dan sisa 2 orang ini begitu ketakutan melihat setiap malam para algojo-algojo datang dengan pedang terhunus memaksa ibu saya harus mau menikah. Ibu saya dengan sangat gentar, sangat ketakutan, akhirnya ditekan oleh paman saya. Paman saya bicara dengan ibu saya, kakak cinta atau tidak cinta, rela atau tidak rela, menikahlah dengan orang ini, supaya kami semua terlindungi dan aman dari ancaman ini. Saudara, demi menyelamatkan anak dan keluarganya, ibu saya meninggalkan saya dalam keadaan saya masih menyusu. Harus mau menikah dengan salah seorang pembunuh ayah saya. Maka sejak itu, lengkaplah penderitaan saya. Paman saya bercerita, saya 14 hari sakit. 12-14 hari dia sakit panas. Selalu memanggil-manggil nama ayah dan panggil nama ibu. Sebagai pengganti air susu ibu, saya diberikan air tajin. Bapak Ibu yang di kota mungkin tidak tahu air tajin. Air tajin itu air beras setengah mangkok, yang kemudian itu yang diminumkan. Syukur kalau masih ada beras air tajin. Kadang-kadang tidak punya beras. Kami hanya diberikan air putih. Seluruh badan saya penuh dengan borok. Tidak terawat. Kami tidak punya rumah. Penderitaan saya terus bertumbuh dan bertambah dalam hidup saya. Singkat cerita, saudara, usia saya semakin bertambah. Usia masuki 4 tahun, saya sudah dididik keras oleh paman saya. Harus bisa membantu paman. Usia 4 tahun, 5 tahun, masih kecil, saudara. Tapi saya harus menjaga juga anak paman. Nanti kelas 5 SD, sudah besar. Kelas 5 SD berarti sudah saya sekitar umur 11 tahun. Saya harus membantu paman saya mencari nafkah. Harus menjaga, harus mencari makanan babi, harus mencari kayu bakar. Kalau tidak bisa memenuhi keinginan paman saya, setiap hari saya selalu mendapat kekerasan, selalu mendapat tekanan, dan kadang-kadang hukumannya saya tidak boleh makan. Begitu kerasnya paman saya. Dan saya tidak pernah tahu kalau itu paman saya. Saya pikir dia orang tua asli saya. Sampai satu kali ketika saya kelas 5 SD menjelang naik kelas 6, ada orang memberitahukan saya bahwa itu bukan bapakmu. Sebetulnya bapakmu sudah meninggal. Itu kuburannya. Lalu orang itu menunjukkan kuburan ayah saya. Dan sejak itu saya baru sadar bahwa saya ini adalah yatim piatu. Dan saya merasa pantas kalau saya diperlakukan begitu bengis, begitu keras oleh paman saya. Saudara, sampai pada akhirnya saya bertekad untuk saya harus berubah hidup saya. Saya harus berubah. Tidak ada cara lain untuk bisa berubah kecuali saya harus bersekolah. Ada persoalan yang sangat serius. Ketika saya ingin sekolah, tentu pertaruhannya adalah biaya. Bagaimana kami bisa sekolah? Makan saja susah. Makan saja susah. Apalagi sampai mau sekolah. Sebab pada zaman dulu, kami tinggal di kampung, sekolah di kota. Berarti harus ada biaya kos, biaya sewa rumah,
biaya sekolah, dan itu sangat tidak mungkin. Saya tidak menyerah Bapak Ibu, dan saya bertekad bagaimanapun caranya, saya harus sekolah. Itulah sebabnya kepada kakak sepupu saya yang kebetulan profesinya adalah penjahit, yang sering ke kota, saya menaruh harapan dan pesan kepada kakak saya. Saya pesan dengan air mata, Kak, tolong carikan saya sponsor atau panti asuhan yang bisa menyekolahkan saya. Saya hanya ingin sekolah, kalaupun hanya tamat SMP tidak masalah. Yang penting saya punya ijazah untuk bisa bekerja. Atau kalau bisa saya tamat SMA, saya sudah sangat bersyukur. Sebetulnya di hati saya, Bapak Ibu, ada satu dendam yang luar biasa. Kalau nanti saya tamat SMA misalnya, saya ingin melamar jadi polisi atau tentara. Dan kalau saya bisa jadi tentara atau polisi, saya bersumpah untuk membalaskan dendam ayah saya kepada orang-orang yang telah mengambil nyawanya dengan cara keji dan membuat hidup saya sengsara. Saya kehilangan ayah, kehilangan ibu di usia 10 bulan. Itu sebabnya saya harus sekolah. Nah, kakak saya bilang, kalau nanti dapat sponsor atau panti asuhan yang bukan agama kita, berarti kamu mau pindah agama. Saya bilang, nggak apa-apa Kak, saya ikut agama orang itu. Nanti kalau sudah selesai sekolah, kita akan bisa kembali ke agama kita. Kakak saya dan paman saya setuju. Dan itu cerita sudah berselang lama, saya juga sudah hampir lupa karena aktivitas saya rutin membantu paman saya bekerja di kebun, di ladang, untuk menyambung hidup. Saya berjalan berkilo-kilo, saudaraku. Berjalan berkilo-kilo untuk sekedar mencari nafkah dengan bekerja seperti kisah Rut memungut jelai di belakang para penuai padi, karena kami tidak punya sawah. Saudara, kami berjalan berkilo-kilo tanpa alas kaki, tanpa bekal. Saya benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa, dan saya tidak memiliki hak untuk berharap punya masa depan. Saya merasa tidak punya hak untuk berharap punya masa depan. Dan ketika semua permintaan satu hampir tenggelam, hampir hilang, Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang mencari saya ke kampung. Itu tepat ketika saya sudah naik ke kelas 6. Lalu paman saya mencari saya di ladang yang sedang di mana saya cari kayu bakar. Dan dari bukit yang agak tinggi, saya ada di lembah, dia berteriak dengan suara yang lantang. Dia panggil saya namanya Dar sana. Dar, saya kenal suara itu. Saya toleh, ada di atas. Ya, cepat pulang. Dengan nada yang keras. Saya gemetar, karena kalau paman saya suruh pulang, itu berarti ada satu hal yang harus saya alami. Saya bilang, ada apa? Pulang. Ada orang yang mencari kamu, katanya. Saya agak kaget, nggak percaya. Siapa cari saya? Sedangkan geng saya itu adalah geng cari kayu bakar, cari makanan babi. Nggak punya orang lain. Kok ada orang cari saya? Saya tanya, siapa? Lalu paman saya bilang, ada orang kota cari kamu. Baik, saya pulang. Jadi saya tinggalkan semua kayu bakar saya yang belum sempat saya usung dengan alat-alat saya. Dan saya berlari pulang tanpa pakaian, maksud saya nggak pakai baju. Dan hanya pakai celana pendek yang belakangnya pun sudah bolong. Saya tergopoh-gopoh lari dan jauh. Dari kejauhan saya melihat ada bapak-bapak yang orang kota. Wajahnya penuh dengan damai. Dia berdiri di bawah satu pohon, namanya pohon jeruk Bali. Ya, jeruk Bali.
Sebentar Bapak Ibu, sebentar, ini ada gangguan sebentar. Ya, nggak apa-apa, Pak Darsana. Baik, teman-teman. Aduh, saya kok mendengar ceritanya deg-degan juga ya. Memilukan ya. Bapak Ibu, saya lanjut ya. Saya minta maaf. Iya, ya, silakan. Silakan, Pak Darsana. Dari kejauhan saya melihat ada seorang bapak-bapak. Dia berdiri dengan menatap saya dengan tatapan mata yang penuh kasih. Terus, satu pertanyaan yang saya masih ingat. Dia dengan tatapan penuh kasih dia tanya, "Kamu namanya Ketut Darsana?" Saya bilang, "Iya, Pak." Dia lihat saya dari atas ke bawah dengan senyum. Lalu dia bertanya dengan lembut, "Mau nggak jadi anaknya Yesus? Mau nggak jadi anaknya Bapak Yesus?" Ketika mendengar nama Bapak Yesus itu, saya tidak bertanya siapa dia, apa agamanya, orang apa etnisnya, lalu tinggal di mana. Saya hanya fokus pada pertanyaan saya, kepentingan saya. Apakah Bapak Yesus sekolahkan saya, Pak? Dia jawab, "Ya, Bapak Yesus pasti sekolahkan kamu, nak. Setinggi-tingginya, dia akan sekolahkan kamu, nak." Bapak Ibu, mendengar kalimat itu seperti saya minum air es di tengah kehausan. Dan saya pun tidak perlu lagi meragukan dan tidak perlu bertanya siapa Bapak Yesus itu. Saya katakan kalau Bapak Yesus sekolahkan saya mau jadi anak Bapak Yesus. Dengan senyum dia usap kepala saya yang barangkali menggelikan di tangan dia itu. Ya, tapi beliau tetap senyum dan berkata, "Kalau begitu nak, hari Minggu Bapak jemput kamu, kita pergi ke rumah Bapak Yesus." Saya tidak tidak perlu berpikir lagi dan saya katakan, "Siap, Pak. Saya senang sekali." Saudara, itu hari Jumat saya masih ingat. Besoknya hari Sabtu, saya tidur dengan kegelisahan. Karena besok saya akan berjumpa dengan sponsor saya yang orang baik namanya Bapak Yesus. Yang rela membiayai saya orang kampung untuk disekolahkan. Saya penasaran dalam hati seperti apa sih wajahnya Bapak Yesus itu. Seperti apa sih sosok yang namanya Bapak Yesus itu. Saya ingin kenal sama calon sponsor saya. Saudara, biasanya saya bangun jam 6 pagi. Ini jam setengah 5 saya sudah melek dan saya nggak bisa tidur. Saya gelisah menunggu dijemput untuk pergi ke rumah Yesus. Seperti biasa Bapak Ibu, saya bangun, saya cuci muka. Saya nggak mandi hari itu karena airnya dingin sekali di kampung saya. Tapi saya siapkan baju saya satu-satunya yang terbaik. Saya mau menghadap sponsor saya. Dan Bapak itu datang tepat janjinya. Beliau datang jauh-jauh. 14 kilometer jauhnya dari kota dan jalan tidak ada aspal, tidak ada listrik, kampung. Beliau datang bukan mencari rekan bisnisnya, bukan mencari orang dewasa. Dia nyari seorang anak kecil yang perutnya buncit, anak yatim piatu, yang tidak pernah pergi ke kota. Tapi beliau jemput saya dengan sepeda motor, dan dia bonceng saya. Sepanjang jalan saudaraku dibonceng. Hati saya bergembira luar biasa dan bergejolak seperti apa sih? Di mana sih rumahnya Bapak Yesus itu? Sampai satu hari, sampai tiba saatnya saya tiba sebuah bangunan dan beliau katakan, "Kita sudah sampai di rumah Bapak Yesus. Ayo turun." Dan kami pun dituntun dibawa ke satu ruangan yang di situ sudah banyak orang duduk menghadap arah yang sama, arah ke depan, dan kami duduk di belakang. Dalam pemikiran saya sebagai anak-anak, saya
berpikir, luar biasa baiknya Bapak Yesus ini. Sampai begini banyak orang antri minta bantuan, seperti saya juga minta bantuan. Saudara, saya toleh kiri kanan, yang mana namanya Bapak Yesus? Pada saat seperti itulah, pintu di belakang mimbar terbuka, ada bapak-bapak yang tinggi, kulitnya agak gelap, keriting, dan dengan senyum, dia kemudian menyapa seluruh yang datang, mengatakan selamat pagi. Dalam hati saya, ini pasti namanya Bapak Yesus. Dan saya sungguh-sungguh saya ingin tahu seperti apa sih apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Yesus itu. Tapi dalam pembicaraan itu, Bapak Ibu, beliau justru menyebut ada nama Yesus yang lain. Dan saya berpikir ternyata ini bukan Bapak Yesus. Lalu Bapak Yesus siapa? Baru kemudian saya ngeh bahwa yang namanya Bapak Yesus itu ternyata Tuhan yang disembah oleh agama Kristen. Tapi saya belum mengerti, saudaraku. Dalam keadaan bingung itu, saya dibawa ke sebelah oleh ibu-ibu kakak sekolah minggu. Guru sekolah minggu sekarang belakang ngerti. Tapi dulu nggak ngerti itu siapa yang bawa saya ke samping. Ada anak-anak yang seusia saya, yang lebih tua dari saya berkumpul. Mereka semua nyanyi sukacita. Saya juga ikut memperhatikan mereka. Lalu mereka memberikan kesempatan pada setiap anak untuk menyanyi. Istilahnya sekarang kesaksian. Semua nyanyi. Saya pun disuruh nyanyi. Tiba giliran saya. Saya bingung nyanyi apa. Lama saya berdiam. Dan kakak sekolah minggu tanya, kamu bisa nyanyi kan? Bisa kak, bisa bu. Ayo kamu nyanyi. Giliran kamu nyanyi. Bapak Ibu tahu, lagu pertama sekolah minggu saya itu adalah Garuda Pancasila. Dan semua orang tertawa ketika saya nyanyi itu. Karena saya ini dirijen di SD itu. Saya kalau ada upacara, saya selalu yang pimpin di depan ngemat itu. Dirijen itu. Dua lagu yang saya paling favorit itu. Indonesia Raya, kalau itu naikkan bendera, sama Garuda Pancasila, lagu wajib. Jadi saya nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua orang tertawa. Saya berpikir mereka senang dengan lagu saya. Ternyata, saudaraku, saya salah tempat menyanyikan lagu itu. Sampai akhirnya di akhir acara itu saya baru nyadar bahwa ini namanya kebaktiannya orang Kristen. Tahu nggak Bapak Ibu? Kesan pertama di rumah Bapak Yesus itu, saya ada damai sejahtera. Tapi saya nggak tahu bagaimana mengungkapkan. Tapi saya senang. Saya melihat orang Kristen itu baik-baik, penuh kasih persaudaraan. Dan saya sangat terkesan. Minggu depan saya dijemput lagi. Demikian selanjutnya sampai 3 kali dijemput. Minggu keempat saya bilang sama beliau, Bapak, mulai minggu depan, Bapak tidak usah jemput saya. Saya yang akan berusaha datang, karena saya sudah tahu tempatnya. Saya akan datang. Dan itu heboh Bapak Ibu. Bagaimana pagi-pagi saya menunggu angkot. Zaman dulu angkot kan tidak banyak. Dan ketika saya berangkat, orang-orang bertanya, kamu kemana anak kecil pergi ke kota? Saya bilang, saya pergi ke gereja. Loh, gereja itu apa? Saya bilang, gereja itu tempat sembahnya orang Kristen. Saya mau masuk Kristen. Heboh. Kenapa masuk Kristen? Karena saya mau sekolah. Orang Kristen sekolahkan saya. Nah, sejak itu saya suka diinterogasi Bapak Ibu di kampung. Diinterogasi oleh mereka, lalu dia tanya, apa itu Kristen? Bagaimana orang Kristen sembahyang? Saya bilang saya nggak tahu, tapi kalau saya dengar mereka selalu suka ngomong haleluya. Nah, sejak itu nama saya diganti, saudaraku. Kalau saya lewat di depan orang-orang yang mencibirkan bibir, yang menghina
Saya dipanggil misalnya si ketut haleluya. Sambil mereka meludahi saya, meludahi di samping saya. Dan mulai suasana tidak kondusif di desa. Di sekolah di mana saya sekolah, kelas 6 SD waktu itu, orang mulai menganiaya saya, menyingkirkan saya. Orang mulai membenci saya. Tapi saya tetap kuat. Saya tetap mau ke gereja. Semata-mata bukan karena iman saya bertumbuh. Tapi semata-mata, saya harus jujur mengatakan, pada waktu itu, saya hanya ingin sekolah. Gua nggak pusing kata orang Jakarta. Lu ngomong apa, kayak yang penting gua mau sekolah. Tekad ini membuat saya tetap bisa bertahan. Sampai suasana tidak kondusif, akhirnya beliau ini yang membawa saya ke gereja. Mencarikan saya sponsor di luar Bali. Itulah sejarah pertama kali anak kampung, anak yatim piatu, merantau keluar dari desa, bukan ke kota, tapi keluar Bali. Yang pada masa itu sangat ditakuti kalau orang itu ke Jawa. Karena katanya di Jawa banyak yang orang jahat. Tapi saya jalani. Karena tujuan saya cuma satu. Saya ingin sekolah. Singkat cerita ketika saya tamat SD Bapak Ibu, tahun 78 itu kan sekolahnya itu mulai Januari, berakhir Desember. Nah, awal Januari saya sudah ada di Jawa. Saya tinggal dengan seorang gembala sidang. Di situ saya dididik bagaimana berdoa, mengenal kitab suci, diajar lebih dalam sekolah minggu. Dan di situ kemudian saya tulis surat ke keluarga saya. Keluarga saya maksudnya di sini adalah paman saya dan juga kakak sepupu saya. Saya beritahu mereka, saya dalam keadaan baik-baik di Pulau Jawa. Saya sekolah, semua karena Tuhan Yesus. Saya saksikan siapa Tuhan Yesus pada mereka. Dan saya minta pada mereka, ikutlah jejak saya. Saudaraku, Tuhan bekerja luar biasa. Sampai akhirnya, 1 tahun setelah saya terima Tuhan, kakak sepupu saya dan paman saya bertobat terima Tuhan Yesus. Dari paman saya dan kakak sepupu saya, mereka bersaksi kepada orang lain, penduduk di desa. Dan puji Tuhan, beberapa keluarga bertobat. Sehingga terjadi sesuatu hal yang sangat-sangat menantang di desa saya. Suasana yang tidak kondusif. Ayah saya, paman saya disingkirkan. Mencari pekerjaan susah. Kakak sepupu saya penjahit yang dulunya istilahnya customernya itu banyak, sekarang mulai ditinggalkan. Lalu setiap malam rumahnya dicari oleh yang namanya di Bali leak gitu ya. Dan digangguin setiap malam. Tapi mereka tetap bertekun dalam doa, menyerah kepada Tuhan. Hal-hal itu yang membuat kesaksian yang luar biasa. Sampai akhirnya banyak jiwa-jiwa bertobat. Saudaraku, sementara itu saya di Jawa, saya terus memelihara rasa dendam yang terpendam. Saya hanya ingin menyelesaikan sekolah. Dan saya ingin membalas dendam atas apa yang terjadi terhadap ayah saya. Tapi rupanya Tuhan berkehendak beda. Di Jawa saya tinggal dengan hamba Tuhan. Justru di situ juga saya diperlakukan begitu keras. Kalau dipukul setiap hari. Kalau dipukul sama kemoceng, Bapak Ibu tahu kemoceng, itu sapu kemoceng itu sapu bulu tapi dari rotan. Itu biasa setiap hari.
Hampir setiap hari punggung saya itu selalu penuh dengan tanda-tanda kekerasan. Hanya karena saya menumpang di rumahnya. Dan juga mungkin karena budaya kami berbeda. Saya anak yang tidak terbangun dari keluarga yang terdidik. Kalau pergi nggak pernah pamit. Kami pamit sama siapa? Oh, tidak ada aturan di rumah. Dan kalaupun datang, kami tidak ada wajib menyampaikan salam. Tapi di tempat ini, karena saya lupa pamit berangkat ke sekolah. Begitu pulang, biasanya kami ditunggu di depan gerbang. Lalu, kalau nggak ditempelin, pasti sandal jepit akan naik ke punggung. Mengingatkan saya bahwa saya tidak sopan. Jadi saya dididik begitu keras. Kalau itu lupa, selalu kekerasan. Saya juga kalau mau berangkat sekolah, harus mencuci kamar mandi yang besar, mengisi bak kamar mandi dulu tidak ada sanyo, dulu pakai ember. Saya juga harus memelihara burung begitu banyak. Satu hari burung itu lepas, kami lupa nutup karena buru-buru ke sekolah. Gara-gara burung itu saya kemudian dihajar habis-habisan. Tekanan begitu besar, saudaraku. Saya setiap malam hampir menangis. Saya menangis menyesali hidup saya. Kenapa saya lahir dalam penderitaan seperti ini? Dari kecil saya sudah penuh penderitaan. Tinggal sama orang lain juga, penderitaan juga semakin besar. Satu kali saya tidak tahan, saudaraku, dan saya lari. Dan saya ingin pulang ke Bali. Dengan bekal seadanya saya lari, dan saya ingin pulang ke Bali. Sampai di Bali, sampai di Ketapang, pelabuhan Banyuwangi. Saya naik tongkang, itu sudah sore. Di tongkang itu saya putus asa. Saya tahu kalau saya pulang, pasti dia akan ditolak oleh paman saya. Dan saya pasti akan dipaksa balik ke Jawa. Tidak ada perlindungan. Tidak ada tempat bagi saya mengadu. Dan sore itu, saudaraku, saya masih ingat, di tengah laut, saya kepingin lompat ke laut itu, dan saya ingin mengakhiri hidup saya. Tiba-tiba, saya masih ingat itu. Ada bapak-bapak pegang tangan saya. Kalimatnya saya masih ingat lembut sekali. Nah, jangan berdiri di situ, bahaya. Sini. Dan bapak itu lepas jaketnya, dia kasih saya jaket. Supaya saya nggak kedinginan. Dan bapak itu pergi. Saya nggak tahu bapak itu siapa. Sampai di seberang, sampai di Bali, saya ingin mengembalikan jaket. Tapi saya nggak ketemu bapak itu. Sampai akhirnya jaket itu saya bawa. Tapi belakangan saya bisa mengerti. Bisa jadi bahwa bapak-bapak itu adalah malaikat yang Tuhan utus. Dari sebuah keputusasaan, saudara. Dan benar ketika saya datang ke rumah besok paginya, bukannya saya disambut dengan baik, tapi saya dihakimi bahwa saya pasti nakal di situ. Kamu pulang juga nggak ada harapan sekolah. Kamu harus pulang ke jalanan. Walaupun kamu pahit di situ, kamu harus ke sana. Benar, saudaraku, saya harus dipaksa kembali ke Jawa. Dan saya kembali ke Jawa. Tapi suasana sudah tidak bagus. Akhirnya saya lari. Saya ditampung di satu keluarga Muslim. Dan situlah kemudian saya dipaksa, diajak untuk memeluk keyakinan mereka. Tapi saya katakan, enggak, saya cukup sekali pindah agama. Saya mau tetap di Kristen. Saudara, rupanya pencium. Kok bisa tidak ada berita? Lalu paman saya berinisiatif menulis surat kepada di mana saya tinggal dulu di rumah hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan menjawab lewat surat bahwa saya sudah lama meninggalkan
tempat itu. Ibu saya menangis mendengar apa yang terjadi, dan ibu saya mengutus paman saya mencari saya. Sampai akhirnya saya dibawa pulang, dan itulah sejarahnya saya pindah kelas, pindah sekolah dari SMP di Jawa, pindah SMP di Bali. Saya tinggal lagi di gereja. Sama, saudaraku. Tinggal di gereja juga sama. Kepahitan saya juga besar. Tapi saya tidak putus asa. Sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan SMP, saya bilang ya, kalau memang sampai di SMP, Tuhan izinkan saya sekolah, saya terima kasih. Saya bisa melamar sekolah, saya bisa melamar jadi pesuruh sekolah, saya bisa melamar jadi apapun, enggak kerja di toko, yang penting saya punya ijazah. Hanya itu, sederhana saya punya cita-cita. Saudara, pendeta saya suatu hari panggil saya. Dia tanya ke saya, mau nggak kamu sekolah ke Jakarta? Waktu itu Jakarta bagi kami itu asing dan nggak pernah ada punya cita-cita ke Jakarta. Rupanya ada pendeta Jakarta selesai melakukan KKR di gereja kami di Singaraja itu meninggalkan formulir pendaftaran sekolah gratis PGA, Pendidikan Guru Agama. Dan pendeta saya menyuruh saya masuk ke sekolah pendidikan guru agama bukan karena ingin saya jadi pendeta, karena memang dia juga ingin bebas dari tanggung jawab menampung saya. Saudara, akhirnya saya dipaksa ke Jakarta dan saya katakan dia, saya mau ke Jakarta. Saya lanjut sekolah di Jakarta. Saya nggak pernah cita-cita masuk asrama Bapak Ibu. Saya nggak pernah masuk punya cita-cita untuk sekolah Alkitab. Nggak pernah tahu tuh apa sekolah Alkitab. Tapi masuk PGA, masuk asrama di Jakarta. Saya dididik bagaimana mengenal Alkitab. Dan tamat PGA, saya lanjut lagi ke S1. Semua dibiayai oleh Tuhan melalui orang-orang baik. Ketika saya menempuh pendidikan S1 saya lah, satu kali Tuhan berperkara dengan saya. Ketika saya merenungkan hidup saya, dan ketika saya mencoba bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa hidup saya seperti ini? Disitulah Tuhan, saya masih ingat itu, di ruang doa, Tuhan bicara dengan saya. Dibukakanlah ayat itu, saudaraku, yang tadi saya baca tadi, Efesus 1 ayat 4-5. Dan Tuhan memberikan kepada saya pemahaman demi pemahaman. Begini anakku, aku telah memilihmu menjadi anakku. Apa yang kamu alami, aku hadir di situ. Seandainya ayahmu masih ada, tentu kamu tidak akan diizinkan. Itu pertama. Kedua, saya bisa memahami, kalaupun ayah saya meninggal dan ibu saya waktu dipaksa menikah dengan salah seorang pembunuh itu, ibu saya dengan kekeh, dengan tegar mengatakan dan berani menantang maut, berkata, aku tidak akan tinggalkan anakku yang masih menyusu. Walaupun kamu membunuhku, aku nggak takut. Aku mau menjaga anakku. Seandainya ibu saya punya prinsip itu dan membesarkan saya, tentu juga saya tidak diizinkan masuk Kristen. Oke, saya bisa paham. Mengapa saya miskin dan sangat miskin? Tuhan ingatkan saya. Seandainya kamu ditinggalkan ayah dan ibumu, tapi kamu punya warisan, kamu kan nggak cari sponsor, atau kamu tidak cari orang yang bisa menolongmu, dan kamu tidak akan ketemu orang yang mengatakan, menawarkan Bapak Yesus itu. Saya bisa paham. Lalu yang terakhir, dulu saya bilang sama kakak saya, agama apapun orang yang menolong saya siap masuk agama orang itu. Seandainya ada agama pihak lain datang, saya pasti ikut agama orang itu. Dan itu berarti saya tidak pernah kenal Tuhan. Saya bisa melihat 4 hal itu. Cara Tuhan
waktu Tuhan. Saya bisa melihat dari Kronos kepada Kairos, dari kisah yang sedih kepada Kairosnya Tuhan, kepada waktunya Tuhan, menjadikan saya bisa menjadi anaknya. Dan ketika saya memahami itu merontokkan niat saya yang terselubung di hati saya untuk balas dendam dengan ayah saya, dengan ayah tiri saya. Itu membuat saya menangis dan saya katakan, ya Tuhan, aku bisa berdamai dengan diriku. Dan aku akan berdamai dengan ayah tiriku. Dan saya pulang ke Bali, saudara. Saya jumpai ayah tiri saya. Saya peluk dia. Dan saya katakan, ayah, aku tahu sejarah masa lalu. Sejatinya aku juga sakit hati. Sekarang aku mau belajar berdamai. Maafkan saya. Saya bisa berdamai dengan masa lalu. Dan saya bisa menerimamu sebagai ayah saya. Dan izinkan saya berbakti seperti saya berbakti pada ayah saya. Saya peluk ayah tiri saya. Dia menangis. Dan puji Tuhan, ayah tiri saya bertobat terima Tuhan Yesus. Saudara, tapi ibu saya mengeraskan hati. Dia tidak mau terima Tuhan. Tidak mau terima Tuhan. Sampai akhirnya ayah tiri saya meninggal. Ibu saya tetap tidak mau terima Tuhan. Entah apa kepahitannya. Saya terus menyampaikan kabar baik buat ibu saya. Saya berusaha untuk mengatakan pada ibu saya, ibu ikut saya. Lupakan masa lalu. Ayo, kita terima Yesus. Ibu saya selalu mengelak. Sampai satu hari, tahun 2000, ibu saya terima Tuhan. Melalui satu peristiwa, dia nantang, saya bisa, kalau kamu bisa buatkan ibu rumah, tanpa berutang di musim Krismon ini. Ibu percaya Tuhanmu itu hidup. Saudara, waktu itu, Tuhan melakukan mujizat luar biasa. Saya bisa buatkan ibu saya rumah di kampung. Rumah cukup, ya nggak kecil juga nggak cukup besar. Nggak kecil dan juga nggak besar, hanya 400 meter. Saya buatkan rumah. Dan ibu saya menerima, melihat bagaimana Tuhan bekerja. Sampai tahun 2000, rumah itu selesai. Saya serahkan kunci dan katakan, seperti yang kita janjikan, tidak boleh ada penyembahan lain di rumah ini kecuali menyembah kepada Tuhan. Dan itu berarti ibu harus terima Yesus. Dan ibu katakan, ya nak, ibu mau pegang janji. Panggillah pendeta untuk baptis ibu. Dan puji Tuhan, tahun 2000, ibu saya terima Tuhan. Pasca kematian ayah tiri saya, ibu kembali ke pangkuan saya. Saya mengasihi ibu saya. Saya mencintai ibu saya. Dan hari ini ibu saya masih hidup dengan usia 87 tahun. Menjadi orang yang sangat berharga dalam hidup saya. Dari apa yang saya alami itu, saudaraku, akhirnya desa saya, yang dulu tidak ada orang Kristen, sekarang ada banyak orang Kristen. Dan dari desa saya, melahirkan banyak pendeta yang sudah memberkati Indonesia, bahkan dunia. Dan saya sendiri, saya tidak pernah bermimpi menjadi apa-apa. Saya hanya punya mimpi bagaimana saya hanya tamat SMP selesai. Tapi Tuhan bawa saya melampaui apa yang saya harapkan. Hari ini, saya bisa menjadi pendeta, mengembalakan jemaat. Saya bisa meraih gelar tertinggi dalam dunia akademis. Seorang dokter. Saya lulus dengan summa cum laude. Saya punya lembaga pendidikan yang saya bangun dan saya dedikasikan untuk Tuhan. Namanya Blessed Bible College Online. Saya juga punya panti asuhan. Semua itu saya dedikasikan untuk Tuhan.
Saya tidak melihat apa yang saya tidak bermaksud apa yang saya saksikan ini untuk pencitraan atau untuk aktualisasi diri. Tapi apa yang saya lakukan, apa yang saya saksikan ini, saya ingin mengatakan, seburuk apapun yang kita alami, sehancur apapun hidup kita, kalau Tuhan berperkara, kalau Tuhan ada di situ, satu kali kita akan di bawah satu titik, dan di titik itu kita bisa berdiri melihat rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu indah dan sempurna. Di titik itu kita bisa berkata, Roma 8 ayat 8, Allah turut bekerja bersama untuk kebaikanku. Meskipun sakit, meskipun hancur, meskipun teriris dan kita kehilangan hak, kita kehilangan segala-galanya. Tapi ada satu titik kita bisa memahami apa yang kita anggap dulu kehilangan, apa yang dulu kita kehancuran. Kita bisa berdamai dan bisa berkata, semua indah rancangan Tuhan bagiku. Dan saya sangat bersyukur melalui semua yang saya alami itu. Saya melihat pengenapan Efesus 1 ayat 4-5. Dia memilihku sebelum dunia dijadikan, menjadikanku sebagai anaknya dengan cara yang sangat sakit. Tapi di ujungnya, dia memulihkan keadaan saya. Sekarang saya menikah. Saya punya istri seorang Chinese, anak 2. Kami keluarga yang diberkati. Tapi bukan karena berkat itu kami bersuka cita. Bukan karena apa yang kami miliki kami bersuka cita. Tapi kami bersyukur. Dia panggil saya menjadi anaknya dan terlebih menjadi hamba-hambanya. Untuk itu saya bersyukur pada Tuhan. Dan kesaksian ini saya ingin sampaikan untuk mendorong saudara. Kita masing-masing punya masa lalu, sejarah hidup. Tapi percayalah, kalau Tuhan memanggil kita dengan caranya yang indah, dia akan menggarap kita menjadi orang yang berharga di matanya. Ini kesaksian saya. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Yes, teman-teman, sahabat WFM, mujizat itu nyata. Ini kesaksian yang luar biasa ya. Saya sempat terharu, bahkan sempat meneteskan air mata. Begitu begitu tragis gitu ya, jangan cerita Pak Pendeta Dr. Immanuel Darsana ya. Terima kasih Bapak Dokter, ini sebuah kesaksian yang menguatkan kami. Biarlah kehidupan Pak Dokter Immanuel bisa menjadi berkat banyak orang ya. Bahwa di dalam kesesakan pun Tuhan masih memperhatikan kita dan memberikan jalan keluar buat kita. Baik teman-teman, karena Pak Dr. Immanuel Darsana ini tadi menyampaikan ke saya sebelum acara ini dimulai, beliau ada acara lagi setelah ini, maka waktunya sangat sempit, saudara ya. Saya percaya banyak orang-orang teman-teman kita yang mau bertanya, tapi rasanya tidak ada waktu lebih ya, Pak Pendeta Immanuel. Minta maaf teman-teman, saya harus ada pelayanan lagi setelah ini.
Saya bangga bersama Bapak Ibu, saya senang. Dan mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan di lain waktu lah kita bisa ketemu dan kita bisa bertanya jawab ya. Baik, Terima kasih buat baik Pak Pendeta. kesempatannya. Silakan ditutup dalam doa saja Pak Pendeta, biar kita sudahi acara malam ini. Terima kasih Baik, Pak. baik. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang mengatur setiap jalan hidup kami. Kami ingin mengucap syukur kepadamu. Di dalam semua proses hidup yang kami jalani, kami bisa bersyukur seraya berkata, rancanganmu indah bagi kami Tuhan. Sebab itu kebenaran kami di dalam Engkau tidak ada yang kebetulan. Kalau kami sampai hari ini ada dalam kondisi-kondisi yang menyakitkan kami, prosesmu belum selesai bagi kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar kesaksian ini, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera mengalir atasnya. Berikan kesanggupan untuk melewati semua keadaan. Dan saya berdoa bahwa kami, digiring kami, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak terima kasih mengakhiri pertemuan malam ini. Dan setiap kami yang hadir malam ini, apapun profesi kami, pekerjaan kami, tugas-tugas rutinitas kami, diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, terimalah kiranya damai sejahtera di dalam Bapa, kasih karunia yang melimpah dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai saudara malam ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, Baik, demikianlah teman-teman sahabat WFM dimanapun kalian berada, acara kesaksian mutlak di malam ini dari narasumber kita yang luar biasa, Dr. Immanuel Darsana. Terima kasih untuk kawan-kawan yang masih bersama kami hingga jam 8:03. Tuhan berkati. Sampai ketemu Selasa minggu depan. Salam. حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا فقال لهم يسوع أقول الحق لكم عندما يجلس ابن الإنسان على عرشه المجيد في العصر الجديد ستجلسون أنتم الذين تبعتموني على 12 عرشا لتحكموا على قبائل بني إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو آباء أو أمة أو أبناء أو حقولا من أجلي
فإنه سينال 100 ضعف وسيرة الحياة الآتية مع الله إلى الأبد. فكثيرون هم أول الناس الذين سيصيرون آخر الناس وكثيرون هم آخر الناس الذين سيصيرون أول الناس فإنه سينال 100 ضعف وسيرة الحياة الآتية مع الله إلى الأبد. فكثيرون هم أول الناس الذين سيصيرون آخر الناس وكثيرون هم آخر الناس الذين سيصيرون أول الناس وكثيرون هم آخر الناس الذين سيصيرون أول الناس فكثيرون هم أول الناس الذين سيصيرون